Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Zalsa Nabila, NPM 023 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tugas dari etika. Sebelumnya, eh, mohon hormat kepada Bapak dosen pengampu yaitu Pak Nova Arifman DR SKM MKes. Sebelumnya izin share screen. Semoga share screen-nya dapat terlihat dengan jelas. Di sini tugas etika tentang pembangunan profesi kesehatan masyarakat. Selanjutnya, tahap perkembangan standar profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Pengertian Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 pada pasal 21 ayat 4 yang terdapat tentang pembahasan standar kompetensi kerja. Maksudnya di sini pada undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa standar kompetensi kerja disusun oleh organisasi profesi dan konsil masing-masing tenaga kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pembahasan berikutnya, standar kompetensi profesi terbagi 6, yaitu di sini saya akan menjelaskan ke-6-nya secara singkat. Yang pertama, yaitu standar kompetensi perawat. Standar kompetensi perawat disusun oleh Persatuan Perawat Indonesia dengan harapan perawat dapat menghadapi era globalisasi. Yang dimaksud dengan standar kompetensi yang ekuivalen dengan standar-standar yang berlaku pada sektor industri kesehatan di negara lain serta dapat berlaku secara internasional. Terdapat 3 area kompetensi utama untuk perawat, yaitu praktik profesional, etis, legal, dan PK budaya, pemberian asuhan dan manajemen asuhan keperawatan, serta pengembangan profesional. Yang kedua, standar kompetensi apoteker. Standar kompetensi apoteker ini disusun oleh Ikatan Apoteker Indonesia pada tahun 2011. Dalam praktek kefarmasian, apoteker harus teregistrasi oleh Komite Farmasi Nasional dan harus memiliki sertifikat kompetensi sebagai pengakuan komite kompetensinya. Terdapat 9 area kompetensi apoteker Indonesia, yaitu mampu melakukan praktik kefarmasi secara profesional dan etik, mampu menyelesaikan masalah terkait dengan penggunaan sediaan farmasi, mampu melakukan dispensasi sediaan farmasi dan alat kesehatan, mampu memformulasi dan memproduksi sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku, mempunyai keterampilan komunikasi dalam pemberian informasi, sediaan farmasi dan alat kesehatan, mampu berkontribusi dalam upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat, mampu mengolah sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku, mempunyai keterampilan organisasi dan mampu membangun hubungan interpersonal dalam melakukan praktik profesional kefarmasian, serta mampu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan kefarmasian. Selanjutnya, standar kompetensi ahli teknologi laboratorium memiliki 5 area kompetensi yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 370 atau Menkes atau SK atau 3 atau 2007. Kelima area kompetensi tersebut adalah menguasai ilmu pengetahuan, kemampuan membuat perencanaan atau perencanaan proses, pelaksanaan proses teknik,
operasional, kemampuan pemberian penilaian, Junggemet, serta kemampuan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, standar kompetensi fisioterapi, yaitu analisa ilmu sebagai dasar praktik, analisis dan sintesis kebutuhan pasien atau klien, merumuskan diagnosis fisioterapi. Yang kelima, standar kompetensi ahli gizi dan ahli media gizi berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 304 tahun 2007. Standar kompetensi ahli gizi yang ada saat ini yaitu ahli gizi dan media. Keduanya mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Dalam penelitian ini, standar kompetensi yang diacu adalah ahli gizi media. Sesuai dengan kondisi lingkup penelitian, terdapat 5 standar kompetensi ahli media gizi, yaitu pelaku praktik kegizian yang bekerja secara profesional dan etis, pendidik, penyuluh, pelatih, konsultan gizi, pelaku tata laksana, asuhan, pelayanan gizi, klinik, dan lain sebagainya. Pembahasan yang terakhir yaitu standar kompetensi bidan diatur dalam Kemenkes RI nomor 369 atau Menkes atau SK atau 11 atau 2007 tentang standar profesi bidan. Terdapat 9 area kompetensi yang perlu dimiliki seorang bidan di Indonesia. Kesembilan area kompetensi tersebut terkait kompetensi area ilmu sosial, kesehatan masyarakat dan etik, asuhan terhadap budaya dan pelayanan, asuhan pada keluarga dan masyarakat, asuhan antenatal selama kehamilan, asuhan selama persalinan, asuhan pada ibu nifas dan menyusui, asuhan bayi baru lahir hingga 1 bulan, asuhan balita sehat, serta asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi. Pembahasan selanjutnya yang kedua yaitu tahap perkembangan jabatan fungsional profesi kesehatan masyarakat. Pengertiannya, jabatan fungsional bidan adalah profesi strategis dan sangat dibutuhkan. Contohnya di sini saya ambil juga profesi bidan. Sebelumnya di makalah ada pembahasannya yang lebih teliti. Di sini dengan jumlah bidan yang masih kurang dari segi jumlah, Provinsi Banten adalah provinsi dengan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang menunjukkan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta rendahnya pelayanan bagi bayi balita. Di sini saya akan membahas pengertian yang dimaksud dengan jabatan fungsional bidan adalah profesi strategis dan sangat dibutuhkan keberadaannya bagi pemerintahan daerah guna mendukung tercapainya penanganan kesehatan ibu dan anak di suatu wilayah. Angka kematian neonatal atau AKN merupakan jumlah kematian bayi umur kurang dari 20 hari 0 sampai 2 hari per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu 1 tahun. Contohnya di sini yaitu bidan juga. Data contohnya saya dapat karena data tahun 2018 jumlah kematian neonatal di Provinsi Banten sebesar 822 per 1000 kelahiran hidup. Mungkin sekian penjelasan tugas etika dari saya. Masih banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.